Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Nurindra Kusmawati, STM SN, sebagai dosen program studi Desain Komunikasi Visual pada Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Tujuan saya adalah mengikuti sertifikasi dosen SMART tahun 2021. Salah satu beban kinerja dosen adalah melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran, di mana saya ingin mengamalkan serta memberikan ilmu pengetahuan yang saya miliki khususnya dalam bidang desain. Pengajaran ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini adalah tampilan pengajaran saya melalui sistem daring. Pertemuan keempat membahas tentang tokoh strukturalis semiotika Charles Sanders Peirce. Saya mengampu mata kuliah semiotika dan komunikasi bisnis. Mata kuliah ini berbobot SKS 3 SKS, sifatnya adalah mata kuliah konseptual atau teoritik. Jumlah pertemuan tatap mukanya 16 kali, sudah termasuk UAS dan UTS, dengan 1 kali pertemuan 150 menit. Standar kompetensi, pemahaman teori semiotika, dan pengimplementasiannya ke dalam visual. Tujuan mahasiswa menyadari bahwa desainer adalah produsen tanda. Mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang memahami tentang tanda, cara kerjanya, dan kaitannya dalam aktivitas komunikasi, terutama ketika tanda digunakan pada aktivitas komunikasi bisnis. Kegiatan pembelajaran atau strateginya, pembelajaran akan dilakukan dengan strategi student active learning, cooperative learning, dan small group discussion, serta dapat menggunakan sistem LMS e-learning. Tugas meliputi tugas perorangan dan tugas kelompok. Penilaian yaitu meliputi metode atau teknik penilaian berupa tes tertulis, kedua penilaian kinerja atau ketepatan pengumpulan tugas, ketiga penilaian sikap afektif. Instrumen penilaian yaitu meliputi soal tes tulis, 2 rubrik penilaian makalah, 3 lembar penilaian kinerja diskusi kelompok. Komponen dan bobot penilaian meliputi tugas perorangan 10%, tugas performan presentasi kelompok dan paper 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, kehadiran 10%. Capaian pembelajaran pertemuan yang akan diharapkan yaitu capaiannya meliputi 1. Mampu menjelaskan ilmu semiotika, 2. Mampu menguraikan pemahaman tanda dari para ahli semiotika, 3. Mampu menjelaskan pemahaman akan tanda dalam semiotika, 4. Mampu menjelaskan pemahaman tanda, fungsi, dan pemaknaannya dalam aktivitas komunikasi bisnis, 5. Mampu menjelaskan konsep pada keilmuan desain komunikasi visual yang mengolah elemen desain grafis yang meliputi gambar atau ilustrasi, huruf, tipografi, warna, komposisi, dan layout melalui karya desain visual dalam sebuah komunikasi bisnis melalui pemahaman tanda dalam semiotika. Materi pertemuan. 1. Kontrak orientasi perkuliahan dan pengenalan umum semiotika. 2. Pengenalan latar belakang ilmu semiotika. 3. Mendeskripsikan teori oleh pakar strukturalis semiotika Ferdinand de Saussure. 4. Mendeskripsikan teori oleh pakar strukturalis semiotika Charles Sanders Peirce. 5. Mendeskripsikan teori oleh pakar strukturalis semiotika Roland Barthes. 6. Mendeskripsikan teori oleh pakar strukturalis semiotika pengenalan 5 kode dalam konsep semiotika Roland Barthes. 7. Pemaknaan karya iklan desain komunikasi visual secara semiotika. 8. Komunikasi iklan karya desain komunikasi visual sebagai komunikasi bisnis. 9. Penalaran menganalisis iklan secara semiotika komunikasi visual ILM. Operasi versi ini semut. 10. Penalaran menganalisis iklan secara
Semiotika Komunikasi Visual ILM Gerakan Disiplin Nasional atau GDN. 11. Penalaran menganalisis iklan secara semiotika komunikasi visual ILM iklan layanan masyarakat versi Gatot Kaca vs Superman Kompas. 12. Penalaran menganalisis iklan secara semiotika komunikasi visual desain oblong Gagadu Jogja versi Jogja saja Morty please. 13. Penalaran menganalisis iklan secara semiotika komunikasi visual ILM infografis pariwisata Jogja versi Tambal Ban. 14. Penalaran cara menganalisis iklan sebagai penyampai pesan dalam komunikasi bisnis iklan lomba logo event 50 tahun PT Semen Gresik Persero Tbk. 11. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini nanti pada setiap pertemuannya itu akan ada kuliah mimbar dilakukan dengan diskusi tanya jawab kelas. Lalu ada presentasi klarifikasi dari dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar mahasiswaku semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Untuk jaga kondisi ya di era pandemi. Ya, alhamdulillah ya kita sudah mulai memasuki pembelajaran ya. Kita sudah memasuki pertemuan keempat ya. Hari ini dengan materi mata kuliah semiotika dan komunikasi bisnis. Ya, semiotika ya, semiotika. Sebelum kita sampai kepada sebuah semiotika yang dapat mengantarkan pemaknaan sebuah komunikasi ya dalam sebuah bisnis, kita harus memahami apa yang menjadi sebuah pemaknaan ya, pemaknaan dari tokoh-tokohnya itu sendiri ya. Nah, ini yang dinyatakan oleh Peirce ya, tanda bukanlah suatu struktur ya, melainkan suatu proses kognitif. Ya, proses kognitif yang berasal dari apa yang ditangkap oleh panca indera. Ya, dalam teorinya ya sesuatu yang pertama dan konkret adalah representment ya atau perwakilan. Sedangkan sesuatu yang di dalam kognisi disebut dengan objek. Ya, jadi dia mengungkapkan bahwa sesuatu yang dikatakan yang ada di panca indera ya yang katanya tadi adalah semiotika itu adalah visual tanda ya yang menangkap sebuah tanda ya seperti itu. Itu yang pertama yang ditangkap panca indera itu adalah sesuatu yang konkret. Itu yang sesuatu yang konkret itu justru perwakilan saja. Tetapi justru yang dibaliknya, yang di dalam kognisi pikiran manusia, itu yang disebut dengan objeknya. Ya, itu yang saya katakan ya. Coba apa yang sesuatu yang konkret? Ya, sesuatu yang konkret itu adalah sesuatu yang bentuk visual ikon. Ya, sedangkan sesuatu yang mewakili ya, kognisi ya di dalamnya itu adalah yang disebut dengan objek ya. Jadi harus kalian pahami ya, sebuah visual itu ada yang sifatnya konkret ya itu dalam bentuk ikon dan ada yang sifatnya mewakili sesuatu ya. Jadi kalau ikon itu ada yang diwakilinya lagi, sesuatu yang di dalamnya ya, itu disebut dengan objek. Ini adalah pendapat dari tokoh Peirce. Hubungan dari objek dengan yang konkret ya itu disebut dengan penandaan ya atau tanda ya menurut Peirce gitu. Yaitu pemaknaan suatu tanda yaitu proses semiosis. Dia mengatakan ini adalah suatu proses semiosis ya. Ini belum lengkap karena adanya suatu proses lagi yang merupakan lanjutan yang disebut dengan interpretan atau penafsiran ya. Jadi nanti ada simbol yaitu adalah yang nanti isinya adalah penafsiran ya, namun penafsiran yang bisa dan harus kita pelajari ya. Jadi memiliki suatu yang sifatnya akurat ya, walaupun itu sebuah penafsiran. Jadi proses pemaknaan suatu tanda ya dalam bentuk proses semiosis ini ya dari yang konkret ke dalam pikiran ya. Jadi kita seperti itu ya, kalau melihat tanda itu seperti itu ya, melihat ikon seperti itu sesuatu yang konkret ya. Kamu bayangkan ikon itu adalah sesuatu yang konkret ya, itu ya. Ya kalau kita melihat bentuk, melihat visual itu konkret, ada bentuknya, ada warnanya, ada ilustrasinya ya, semuanya lengkap ya, ada, itu disebut dengan sesuatu yang konkret
ikon itu konkret, ada, ya, bentuknya ada, bisa ditangkap oleh panca indera, ya, seperti itu. Tapi ada di dalamnya yang mewakili sesuatunya, itu disebut dengan nanti mewakili apa, pemaknaan, ya, yang ada di dalam kognisi, ya. Kalau kita melihat sesuatu pasti ada di kepala kita, ya, apa pemaknaannya, ya, seperti itu maksud saya, ya. Ini berlaku, ya, kognisi itu ada di dalam manusia, dan manusia itu adalah hidup berdalam masyarakat, ya. Jadi dari segitulah, ya, makanya tercetuslah, ya, pemikiran dari Charles Sanders Peirce, ya, mengatakan bahwa sesuatu yang konkret di dalamnya adalah kognisi atau pemikiran dari manusia, ya, seperti itu, interpretasi manusia di dalamnya. Ya, ini disebut dengan teori semiotika, ya, dia lebih bersifat trikotomis, ya. Jadi dari dalam sesuatu yang di dalam yang sifatnya konkret, ya, ada sesuatu yang nanti mewakilinya, ya, ada prosesnya, baru ada kognisinya, ada pemaknaannya, seperti itu, ya. Jadi dia dikatakan sebagai tokoh trikotomis. Ya, kemudian itu adalah nanti kalau saya bertanya pada kalian, apa sih yang menjadi keistimewaan Charles Sanders Peirce? Ini, ya, dia mengkaitkan 3 segi, ya. Apa saja itu seginya? Respected statement, ya, objek dan interpretan. Jadi terakhir itu, ya, yang ada dalam kognisi manusia disebut dengan interpretan, ya. Lepas dari pemahaman semiotik, ya, struktural, ya, ini dikaji, ya, semiotik ini dikaji, ya. Kenapa dikaji? Karena berkaitan dengan manusia, kognisi, pikiran manusia. Itu pasti manusia itu berhubungan dalam kajian tentang kebudayaan. Sesuatu yang menjadi suatu permasalahan itu adalah kita pasti kembali kepada sebuah kebudayaan, ya. Ada gejala-gejala budaya di dalamnya. Sifatnya konvensional, ya, konvensional karena manusia itu kan pola pikirnya, ya, pola pikirnya itu walaupun konvensional tapi sempurna, ya, pola pikir yang konvensional manusia itu, ya, tapi sempurna, dan itu harus kita cari pemahamannya, ya, cari makna yang ada di dalamnya, seperti itu, ya. Jadi harus kalian pahami bahwa semiotika itu adalah salah satu cara untuk kita mencari pemaknaan. Dia mengkaitkan istilah trikotomisnya dengan sebutan icons, ya, untuk kesamaannya, ya, kesamaan itu, ya. Jadi kalau ada visual, ada foto, itu kesamaan, ya, itu disebut dengan ikon, ya. Dan ada prosesnya dia menyebut dengan indeks. Indeks itu adalah hubungan kausal, ya, hubungan kausal. Jadi keterkaitannya sangat erat dengan indeks, dengan ikon, maaf. Ikon itu terkait dengan indeks, ya, ada hubungan kausal di baliknya. Dan yang paling utama yang saya katakan tadi, yang mencari kognisi, mencari pemaknaan, yaitu melalui simbol, ya. Simbol itu adanya asosiasi konvensional, ya, tadi, ya, yang berlaku, atau hukum konvensional yang berlaku di dalam masyarakat, ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian melihat suatu bentuk, melihat suatu ikon, maka kaitkanlah semiotik kalian melalui pola pikir Sanders Peirce, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Nah, ini yang bisa nanti kalian uraikan, ya, bagaimana nanti kalian mencari pemaknaan melalui trikotomi. Ya, ini yang saya katakan pemikiran dari seorang Sanders Peirce. Ya, trikotomi yaitu ikon, indeks, dan simbol. Dia mengkaitkan ketiga unsur trikotomi itu, ya, menjadi suatu analisis, ya, menganalisis bagaimana sebuah simbol, ya, sebuah ikon, ya, sebuah ikon visual harus kita cari simbolnya, ya. Simbol apa sih? Simbol pemaknaan apa sih? Hukum konvensi apa yang berlaku di dalam ikon tersebut? Ya, ini adalah prinsip kerja dari sebuah pola pikir Charles Sanders Peirce, ya. Jadi kalau ikon kalian katakan, ya, saya katakan ikon itu persamaan. Jadi kalau kamu melihat suatu gambar, melihat suatu patung, melihat tokoh-tokoh, ya, ada bentuk-bentuk visualnya tokoh apapun itu, ya, yang dapat kamu lihat, ya, itu disebut dengan ikon, ya. Kamu pahami itu adalah sebuah ikon, situ, ya. Jadi kalau apapun, karena semiotik itu adalah sebuah tanda, ya, tanda itu diwakili oleh apa? Oleh ikon, ya. Oh, itu ikon, ya, ikon itu, ya, begitu. Tapi tidak hanya sekedar melihat ikon, ya. Tadi yang saya katakan, kamu harus mencari maknanya, mencari bentuk dalamnya. Nah, bentuk dalamnya inilah yang disebut nanti sebuah simbol, ya, gitu. Nah, setelah ikon, kamu kaitkan dengan indeks, ya. Kalau kamu tadi melihat suatu gejala, ya, ada gejala apa? Asap, ya, ada asap, ada api, ya. Gambarnya ada asap, ya, gambar api. Nah, pasti indeksnya pasti tidak jauh, tidak jauh. Kalau yang kamu lihat asap,
nggak mungkin kamu melihat sesuatu yang lain. Ya, kalau kamu lihat asap, maka indeksnya adalah asap. Ya, ada ikon, ada gambar asap. Ya, maka indeksnya itu adalah hubungan kausal yang sangat erat. Oh ya, itu gambar asap, maka indeksnya adalah asap. Ya, seperti itu. Ataupun melihat penyakit, ya, gambar penyakit, itu pasti indeksnya nggak jauh berbeda, ya. Itu adalah hubungan kausal yang sangat erat, ya, seperti itu. Dan ini yang harus kita cari, ya, cari. Justru ini adalah suatu pemaknaan ini itu paling dalam. Kenapa paling dalam? Karena di dalam kognisi kita, dalam pandangan manusia, di dalam pola pikir manusia, ya, itu disebut dengan simbol, ya. Jadi tolong mencari simbol itu, ya, itu adalah mencari sebuah konvensi, ya. Mencari sebuah konvensi itu ada di dalam masyarakat. Hukum konvensi itu agak sulit, ya. Kalau hukum negara ada pasalnya, ya. Tapi mencari hukum konvensi itu agak sulit karena kamu harus mempelajarinya, ya. Harus mempelajari. Bu, bagaimana mempelajarinya? Mencari data, ya, terjun langsung ke dalam masyarakat, ya, itu adalah suatu ilmu budaya, ya. Silakan kamu mencari kata-kata, ya, mencari ungkapan-ungkapan yang jadi simbol, mencari isyarat-isyarat itu ternyata adalah simbol, ya, ternyata ada pemaknaan di dalamnya, ya. Silakan itu nanti kamu uraikan, ya, seperti itu. Saya ingin bertanya, ya, kalau kita lihat dari visual ini, saya terangkan sedikit, ya. Ternyata foto itu adalah salah satu visual yang sebuah ikon, ya. Saya anggap ini sebuah ikon, ya. Foto, ya, itu adalah gambaran, ya, gambaran dari sesuatu yang mewakili sesuatu. Tidak mungkin sebuah ikon itu diciptakan manusia, ya, tanpa adanya pemaknaan. Berarti sebuah ikon ini adanya suatu pola pikir di dalamnya. Ada sesuatu pemaknaan yang ingin diungkap. Ada simbol-simbol yang ingin dikatakan, ya. Jadi ini contohnya sebuah ikon ini adalah sebuah fotonya di masa tsunami, ya. Kalau kita lihat tsunami itu ya seperti itu, ya, air laut yang besar. Itu fotografer itu atau si pelukis ini, ya, ingin melukiskan itu, ya. Di sini ada orang menangis, ya. Jadi bagaimana sebuah tsunami, ya. Ini ada ikon, ya. Sebuah foto ini ikon, ya. Ikonnya ikon berupa apa, ya? Sebuah lukisan, ya, lukisan kehidupan tentang apa? Nah, indeksnya kita cari. Indeksnya ini sebuah apa? Nah, kita uraikan dengan kata-kata. Boleh sebuah indeks menyertai berhubungan kausal dengan ikon, ya. Ini adalah sebuah lukisan tsunami, ya, dengan gelombang pasang yang besar. Itu indeks itunya, ya, indeksnya, ya, menyertai. Di mana para manusia, ya, merasa ketakutan, ya, seperti itu. Nah, ini memiliki simbol, ya. Saya katakan, ya, saya beri kalian pemahaman, ya. Simbolnya ini pasti akan mengungkap sesuatu, ya. Seorang pelukis ini ingin mengungkapkan sebuah bencana itu adalah tetap ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah, tapi manusia harus pasrah, ya, pasrah diri, ya, bagaimana menerima suatu yang disebut dengan bencana, ya, seperti itu. Tetap harus pasrah. Tidak semua kesenangan saja yang harus kita senangi, tapi bencana pun, ya, kehebatan bencana itu adalah suatu dibaliknya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu, ya. Bagi yang saya adalah kehendak Tuhan, ya. Itu yang saya katakan. Ya, coba kalau kalian sudah bisa paham, saya punya salah satu ikon juga, ya, bukan juga ini salah satu foto yang diambil, ya, di balik sebuah peristiwa, ya. Mungkin kalian paham, ya, ini tahun berapa itu, ya, peristiwa ini, ya, ini adalah suatu sejarah juga, ya, sejarah bencana. Ada yang bisa untuk setelah saya tadi menerangkan, ya, berarti kalian sudah bisa memahami sebuah pola pikir dari Charles Sanders Peirce. Ya, silakan yang bisa menguraikan apa saja yang menjadi tanda di dalam trikotomis dari seorang Sanders Peirce. Silakan mau bertanya, silakan Adam atau Ade, ya. Bu, Ade, Bu. Oh, oke. Ade, ya, silakan. Berarti kalau bertanya ada poin juga, ya, di kalian. Ya, silakan. Ade, silakan. Mungkin dari ikonnya itu foto masjid setelah kejadian alam tsunami, Bu, ya. Iya. Lalu indeksnya itu Ya. gejala tsunami sih, Bu, atau kejadian alam tsunami. Jadi mengakibatkan sekeliling masjidnya ini pada hancur. Iya.
Lalu Ya. ada simbol. Jadi fotografer ini mengambil foto tersebut karena keistimewaan atas kekuasaan Tuhan, Bu. Jadi masjid ini kan tempat ibadah gitu, Bu. Mungkin keistimewaannya hanya masjid ini saja yang tersisa dari kejadian tersebut. Itu sih, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi kalian sudah mulai paham ya. Bagus sekali ya bagaimana kalian bisa memahami sesuatu yang mewakili sesuatu. Pemaknaan dibalik di dalam sebuah ikon ya. Sebuah tanda visual, sebuah ikon itu adalah pasti mewakili simbol tertentu yang ingin diungkapkan ya, seperti itu. Dan tapi ini kalian pahami ini adalah sebuah konvensi ya, konvensi di dalam masyarakat ya, sebuah bencana yang menjadi konvensi ya, khususnya dulu ini adalah suatu bencana masyarakat Aceh ya, tsunami besar ya di masanya itu. Ya, sampai sini ya, ini adalah cukup bagi saya, yaitu materi dari pola pikir ya, pemahaman dari seorang Charles Sanders Peirce. Ya, sejauh ini ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi saya ya kali ini tentang sinetik ya, pemahaman tokoh Charles Sanders Peirce. Ya, silakan yang ingin bertanya, biar kalian paham sekali ya. Gitu. Siapa yang mau bertanya? Andini mau tanya, Bu. Oh iya, Andini, silakan Andini. Apa yang kurang jelas bagi kamu? Pertanyaannya, apa pemaknaan trikotomi itu harus menggunakan persamaan persepsi dari setiap individu, Bu? Oh ya, bagus sekali ya, pertanyaan yang bagus ya. Setiap individu ya, tadi saya katakan ya, bagaimana setiap individu itu pasti memiliki interpretasi yang sama ya, walaupun tidak semua individu mempunyai persamaan dengan kata-kata ya, tapi pasti persepsinya hampir sama dengan kalau kalian menggunakan sebuah teori Charles Sanders Peirce. Ya tadi saya katakan, ikon adalah sesuatu yang bentuknya pasti sama ya. Kalau kamu melihat ikon ya, melihat ikon tadi ya, ada bencana tsunami, pasti akan sama. Bagaimana seorang melihat ikon itu? Oh, itu bencana tsunami. Itu pasti sama ya, Andini. Terus bagaimana indeksnya? Oh, pasti indeksnya sama, mengikuti ya. Itu ada air bah, bukan air bah atau air apa, air laut yang besar ya. Itu pasti indeksnya sama ya. Itu adalah bencana tsunami, Bu. Karena ikonnya seperti itu, ya, seperti itu. Terus ada simbol apa, pemaknaan apa yang ada dalam kognisi kamu. Nah, itu pasti akan sama. Ya, walaupun secara belum dalamnya itu adalah bencana, ya, Andini ya, itu ada bencana. Itu pasti sama pemaknaannya, paham ya? Nah, tinggal bagaimana bencana itu terjadi tahun berapa, itu dirasakan oleh masyarakat mana. Nah, itu yang harus kalian pelajari, ya. Bagaimana masyarakat tertentu itu mempelajari simbol tersebut ya, akan beda perasaan mereka ya. Bagaimana memahami simbol ya masyarakat yang mengalaminya, ya seperti itu. Tapi pemaknaannya pasti akan sama. Ya, paham ya seperti itu ya. Hanya mungkin kata-katanya mungkin tidak akan sama 100% ya. Karena kan sebuah kata-kata, sebuah bahasa itu pasti akan berbeda ya. Tapi pemaknaan yang saya katakan tadi yang ada dalam pikiran manusia pasti akan sama. Ya, seperti itu ya. Kalau kita melihat itulah yang disebut dengan pemikiran dari seorang Sanders Peirce. Saya rasa cukup jelas ya, ini ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Biar nanti kalian sangat paham. Ya, silakan. Ya, Bu, Adit mau izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Boleh, Adit, silakan. Tadi kan keterkaitan terhadap gambar, Bu. Ini Adit mau nanya bagaimana keterkaitan teori Charles Sanders Peirce terhadap sebuah logo, Bu. Oke, ya. Sebuah logo itu juga adalah sebuah ikon ya, Adit. Ya, kita tadi sudah belajar bagaimana kita melihat sebuah tanda lewat ikon. Ya, bagaimana sebuah ikon itu pasti akan ada keterkaitan ya, Adit. Jadi sebuah ikon itu nanti kamu uraikan analisis satu persatu ya secara Sanders Peirce, berarti ada keterkaitan. Bagaimana melihat sebuah logo ya, itu pasti ada indeksnya. Oh, itu adalah logo tertentu ya. Contohnya mungkin ada sebuah logo pendidikan ya, Adit ya. Ada logo pendidikan kok hampir sama ya Bu ya, logo pendidikan. Nah, itu berarti ada simbol ya, Adit ya. Jadi ada simbol yang sama juga yang ingin dikatakan, yang ingin diungkapkan di dalam pikiran kita, visi kita. Pasti itu adalah yang harus kita cari. Bagaimana simbol itu ya terkait dengan pemaknaan logo tersebut. Ya, paham Adit ya? Jadi kalau kamu melihat simbol itu ya kamu harus cari apanya. Maaf, kalau kamu melihat sebuah logo ya, logo itu adalah ikon. Nah, makanya kamu harus mencari simbol apa di dalam logo perusahaan tersebut. Ya, seperti itu. Jadi ada keterkaitan yang memang harus kamu cari pemaknaannya di dalam sebuah simbol tersebut. Ya, seperti itu. Ya, Ibu.
Ya, saya rasa cukup jelas ya. Jadi memang ada keterkaitan. Sutandi Bu izin nanya. Oke, silakan Sutandi. Saya akan bertanya Bu, apakah ada kaitannya dari teori Sander Peirce kepada unsur kebudayaan? Oh ya, tadi sudah sama persis ya dengan apa yang dikatakan Sander Peirce ya, itu merupakan suatu kognisi di dalam manusia. Ya, Sutandi ya. Jadi Charles Sanders itu sudah memikirkan kalau manusia itu punya kognisi, punya pikiran. Nah, manusia itu adalah makhluk apa? Makhluk sosial. Semua yang ada dalam pikiran manusia itu adalah hasil sebuah kebudayaan, Sutandi ya. Jadi kalau kamu menganalisis secara semiotik, berarti kamu harus menganalisis sebuah kebudayaan manusia. Ya, jelas itu adalah suatu keterkaitan yang sangat erat ya. Karena apa? Ada kognisi, karena kognisi yang punya manusia. Nah, manusia itu terkait dengan apa? Sosial. Sosial itu terkait dengan apa ya? Mungkin lingkungan, budayanya, masyarakatnya ya. Jadi semuanya itu saling keterkaitan. Paham ya, Sandi ya? Ya, oke. Iya, Ya. Bu. Nah, saya rasa mudah-mudahan kalian paham ya. Nanti kalian bagaimana kalian bisa menerapkan pemaknaan semiotik ya, khususnya pemahaman dari Charles Sanders Peirce ke dalam sebuah karya kalian. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup jelas ya. Nanti tolong kerjakan tugasnya ya. Tugasnya sudah ada juga di e-learning ya. Saya kembali share ya. Itu ada di e-learning. Silakan untuk kalian cari pemaknaannya ya. Ini ada beberapa ikon ya, beberapa ikon yang bisa kalian gali ya, yang bisa kalian gali. Ini semua tentang fotografi, tidak apa-apa ya. Fotografi sebuah ikon yang bisa kamu uraikan ya. Untuk apa itu ya? Ikon apa itu? Indeksnya apa? Nah, indeksnya harus lebih peka ya kalian juga ya. Tidak hanya indeks itu hanya mengikuti saja, tapi indeksnya juga harus kalian uraikan satu-satu ya indeksnya. Nah, simbolnya silakan mencari ya, mencari ini simbol apa ya, seperti itu pemahamannya. Ya silakan, ini adalah tugasnya ya, nanti kalian bisa upload di e-learning ya. Untuk tugasnya ada beberapa visual ikon ya yang bisa menjadi tugas kalian. Ya, ini silakan ya, nanti mungkin di sini adalah 5 ikon ya, 5 ikon. Silakan kalian analisis berdasarkan sebuah pemahaman dari Charles Sanders Peirce. Ya, saya rasa bila tidak ada pertanyaan ya, ini saya anggap cukup ya pertemuan kita kali ini. Ya, tadi untuk yang beberapa yang baru hadir ya, siapa tadi yang baru hadir silakan open mic. Nanti untuk kedepannya tolong persiapkan ya sinyal kalian agar tidak ini ya, tidak terjadi sinyal terlalu sulit mencari sinyal. Tadi harus mencari lokasi yang memang terjangkau sinyal. Siapa tadi yang belum hadir? Muhammad Adam, Sopan Mai, ya. Ya Bu. Ya, tolong nanti dikondisikan ya sinyalnya. Fadla? Baik Bu. Iya Bu, saya Bu. Ya, oke ya, tolong nanti dikondisikan. Ya, saya rasa cukup ya, saya sudahi. Silakan untuk kalian terus mau belajar ya, mencari sebuah pemaknaan ya di dalam sebuah visual, dan silakan mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin ya. Itu salah satu penilaian ya yang harus kalian perhatikan. Oleh karena itu, berusaha untuk bisa mencari sebuah pemaknaan yang akhirnya kalian paham bahwa ikon itu adalah di balik sebuah ikon ada suatu pemaknaan simbol, pemaknaan sebuah pola pikir manusia di dalamnya. Ya, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pembelajaran saya dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Saya di kelas selaku dosen Desain Komunikasi Visual Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, di mana saya anggap ini adalah suatu tugas dan kewajiban saya dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi dengan penuh dedikasi dan semangat yang tinggi dalam menjalankannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.